setiap episode selalu ada aja yang kita bahas. So, episode kemarin kita udah deep dive nih ke lagu Exile dari Taylor Swift. Dan jujur aja ya, aku tuh masih kebawa vibe sedihnya gitu loh sampai sekarang. Jadi kalau kalian masih belum move on dari lirik-lirik sakit hati kemarin nih, tenang aja. Karena hari ini tuh kita bakal move on tapi ke sesuatu yang gak kalah estetik gitu. Yes, betul banget. Hari ini kita ganti suasana dulu ya. Dari lagu yang awalnya bikin kita overthinking soal hubungan, sekarang kita mau ngobrolin sesuatu yang lebih halus, lebih singkat, tapi seringkali lebih nusuk nih guys. Ada yang tahu nggak kira-kira kita mau bahas apa? Apa tuh? Kali ini kita bakal bahas puisi. Mungkin bagi beberapa orang tuh puisi kayak ribet, terus banyak kata-kata yang susah dimengerti. Tapi justru di situ guys serunya. Puisi itu tuh kayak suatu rahasia yang nunggu banget buat kita buka. Dan hari ini kita siap buat ngulik puisi itu bareng-bareng. Dan guys, let's be honest, puisi itu nusuk hatinya beda banget tahu. Kadang satu bait pendek aja bisa bikin kita mikir sampai literally bengong gitu. Kita suka puisi karena mereka tuh kayak puzzle bahasa buat nyampein apa yang lagi kita rasain. Ada metafora, ada simbol, ada rasa yang kadang nggak bisa dijelasin langsung. Itu tuh kayak it's language at its most dramatic, but also its most beautiful way gitu. Yap, bener banget. Puisi tuh kayak kalau perasaan udah susah buat dijelasin pakai bahasa, ya udah, puisi turun tangan. Makanya di podcast ini kita nggak cuma pengen bahas apa arti puisinya, tapi juga bagaimana bahasa di puisi itu ngebantu sampai bisa ngena banget ke hati. Dan buat kalian yang lagi nonton episode ini, aku saranin sambil makan Indomie dan rebus telur 2, biar galaunya dalam keadaan perut kenyang. Dan buat teman bahas yang mungkin agak asing sama puisinya, jangan khawatir guys, kita nggak bakal bikin podcast kali ini jadi kelas sastra yang bikin ngantuk kok. Kita bakal bahas puisi ini dengan cara yang chill abis. Kita bakal bongkar figuratif language-nya, gaya bahasanya, dan kenapa si penyair milih kata-kata tertentu buat nyampein emosi. Pokoknya masih edutainment lah ya. So, the big question dari puisi ini itu tuh puisi ini apa sih yang bakal kita kulik hari ini? Kita mau sesuatu yang penuh metafora, imagery, personification, pokoknya yang kaya banget unsur gaya bahasanya. Dan setelah diskusi yang lumayan panjang dan sedikit debat ya, kita akhirnya sepakat nih buat ngebahas puisi super cantik dari Mary Elizabeth Frey yang judulnya Don't Stand at My Grave and Weep. Nah, oke teman bahas, di bait pertama ini kita langsung nih disambut dengan kalimat yang cukup agak nusuk gitu ya. Kalau aku denger bait ini tuh rasanya kayak si penyair tuh bilang, jangan sedih berkepanjangan di makamku gitu loh. Aku tuh gak benar-benar hilang. Dan itu kalimat awalnya kuat banget, simple, tapi langsung nyentuh gitu. Dia tuh nolak ide bahwa kalau seseorang meninggal, ya udah cuma tidur aja di dalam tanah, dan dia nggak mau kita terjebak di bayangan makam, tapi lihat hal-hal yang hidupnya aja gitu. Setuju banget. Terus bisa kalian lihat di line ketiga ada metafor I am a thousand wind that blow. Itu tuh menurutku indah banget guys. Kayak dia berubah jadi angin yang bisa lewat di rambut kita, di pepohonan, pokoknya di mana aja. Jadi walaupun gak kelihatan, dia tetap hadir di sekitar kita. Itu tuh kayak ngasih rasa nyaman banget buat orang yang ditinggalkan. Seakan-akan kehilangan itu tuh gak 100% kosong, tapi dia tuh tetap hadir di sekitar kita.
Wah, betul banget. Nah, sekarang di bagian Diamond Glints on Snow juga bagus banget nih guys, karena salju itu dingin dan sepi, tapi masih ada cahaya kecil yang bikin cantik. Buatku, ini kayak pesan kalau duka itu memang dingin, tapi ada keindahan kecil yang kita temukan pelan-pelan saat kita siap. Kehilangan itu berat, tapi bukan berarti nggak ada cahaya sama sekali untuk kelanjutan hidup kita. Iya, aku ngerasa bait ini cocok buat orang yang masih berduka dan merasa sendirian gitu. Penyair soalnya bilang, aku nggak lagi terjebak, aku bebas. Jadi kematian di sini bukan akhir, tapi perubahan bentuk. Dan menurutku itu bikin kita nggak sesempit melihat kematian hanya sebagai perpisahan yang mengerikan. Kalau dipikir-pikir, bait ini juga ngajarin kita untuk nggak hanya fokus pada kuburan atau upacara kematian, tapi fokus pada kenangan dan jejak yang dia tinggalkan saat angin lewat dan kita tiba-tiba keinget seseorang. Itu juga bentuk kehadiran. Makanya menurutku metafor di bait ini bukannya so puitis, tapi benar-benar deket sama kehidupan kita. Buatku, bait pertama ini tuh kayak pelukan buat yang lagi berduka. Puitis tapi mudah dibayangin. Angin, salju, cahaya, semuanya hal yang bisa kita lihat atau rasakan. Jadi, orang yang berkata dalam puisi ini ingin kita percaya bahwa dia nggak hilang. Dia cuma berubah cara hadirnya. Dan menurutku, itu cara berpikir yang bikin hati lebih tenang. Oke guys, jadi kita bakalan lanjut nih ke bedah bait yang kedua ya. So di bait ini suasananya tuh jadi berubah lebih hangat gitu. Dari angin dan salju, sekarang tuh dia hadir di cahaya matahari dan hujan yang lembut. Jadi buatku ini kayak tanda kalau duka pelan-pelan tuh mulai berubah jadi rasa syukur atas memori yang pernah ada gitu. Bahkan cahaya matahari di tanaman yang siap panen juga bisa melambangkan kehidupan yang dirasa sudah cukup gitu loh. Setuju banget. Terus di bait ini ada kata autumn rain atau hujan musim gugur. Hujan musim gugur tuh biasanya kan lembut dan biasanya tuh bikin kita merenung. Jadi mungkin si penyair pengen bilang bahwa kehadirannya ada di momen-momen hening yang bikin kita tuh mikir tentang kehidupan gitu. Nggak keras, nggak maksa juga, tapi pelan-pelan tuh masuk banget ke hati kita. Nah, terus di bagian morning hush, itu menurutku jenius banget ya, karena pagi yang sepi itu selalu terasa jujur. Kita belum ketemu dunia, belum mulai drama hidup hari itu. Dan dia bilang dia ada di situ di saat paling jujur dan paling tenang dalam hidup kita. Jadi kehadiran itu bukan cuma besar, tapi juga intim. Nah, kalimat swift uplifting rush itu menurutku kayak sensasi semangat tiba-tiba waktu kita lagi berusaha bangkit. Orang yang kita sayang, yang udah nggak ada, kadang muncul dalam bentuk dorongan kecil di hati gitu. Kayak bisikan halus yang bilang, kamu bisa, ayo lanjut hidup. Kalau aku baca bait ini, aku merasakan tema healing. Kalau bait pertama lebih ke jangan larut dalam tangis. Bait kedua ini kayak tahap dimana kita mulai merasakan kehadiran yang menguatkan. Kehilangan tetap ada, tapi nggak setajam kemarin. Kalau buat aku, bait ini ngajarin kita bahwa kenangan bisa muncul di hal-hal yang sederhana. Bukan cuma pas kita sengaja mengenang, cahaya matahari, hujan ringan, hening pagi, semua itu bisa jadi tempat kita merasa ditemani, bahkan tanpa kata-kata. Nah tadi kan kita udah bahas ya di bait kedua tuh katanya jadi kayak tanda kalau dukanya tuh pelan-pelan mulai berubah jadi rasa syukur atas memori yang pernah ada gitu. Sekarang kita masuk ke bait ketiga yang menurutku penegasan dari pesan utama si puisi itu ada di sini gitu. Dan
dia tuh kayak nyampein bahwa dia tuh nggak bener-bener hilang. Jadi burung yang terbang melingkar tuh kayak simbol siklus hidup aja gitu, dan kehilangan itu biasa dan bagian dari hidup, tapi hidup itu tetap bakal berlanjut gitu. Setuju banget. Ditambah ada metafor yang ngena banget, yaitu soft star at night. Please bayangin aja tuh kayak di tengah gelap masih ada bintang kecil yang nemenin. Kalau buat aku ini tuh kayak si penyair tuh bilang ya ke kita bahwa walaupun ada momen hidup yang gelap banget, yang terpuruk banget, kita tuh nggak 100% sendirian. Nah, betul tuh. Dan aku juga suka bagaimana dia mengulang pesan awal yang berbunyi, "Don't stand at my grave and cry." Pengulangan ini tuh bikin perasaannya kuat banget ya. Kadang kita butuh diingatkan berkali-kali, tapi untuk enggak tenggelam dalam duka. Iya, bener banget. Terus juga kalimat terakhir yang I didn't die, itu bukan berarti kita nggak mati secara fisik, tapi secara makna dia masih hidup. Dia hidup di memori, di cinta yang ditinggalkan, dan di hal-hal kecil yang dia sebut dari bait pertama sampai terakhir. Betul sekali. Menurutku ini pandangan yang sangat indah tentang perpisahan. Itu bikin kita mikir bahwa seseorang gak harus ada secara fisik untuk tetap punya dampak. Kadang kehadiran justru lebih kerasa di kenangan. Nah, ini sekaligus penutup yang lembut banget nih. Duka boleh datang, tapi jangan tinggal selamanya. Kita boleh ingat, tapi boleh banget untuk lanjut hidup tanpa merasa bersalah. Wah, gila sih. Hari ini kayak deep banget gitu ya teman bahas pembahasannya. Betul sekali. So, kayak kita mulai nih dari obrolan random tentang kenapa puisi itu menarik, terus tiba-tiba udah nyemplung aja nih sampai ke makna kehidupan, makna kematian, bahkan ke makna cara kita merasakan kehadiran seseorang gitu. Bahkan saat mereka lagi nggak ada di samping kita. So, puisi Do Not Stand at My Grave and Weep ini benar-benar berhasil bikin kita mikir ulang gitu deh tentang cara kenangan itu hidup di dalam diri kita. Bener banget. Terus puisi ini tuh vibes-nya mellow tapi comforting juga nggak sih? Aku suka tuh karena puisi ini kayak ngasih pesan, kadang perpisahan itu nggak harus sesedih itu, dan orang yang kita sayang nih bisa kok tetap kita rasain kehadirannya lewat hal-hal kecil di sekitar kita, pokoknya lewat hal-hal sederhana. Dan menurutku ini reminder yang halus banget tapi ngena gitu, biar kita nggak merasa sendirian lagi dalam kehilangan itu. Nah, aku setuju banget. Terus yang aku highlight juga, puisi ini ngasih kita cara baru buat memahami rasa duka. Kayak kita sering mikir kalau berduka itu cuma tentang nangis atau sedih terus. Padahal kita juga jadi bisa berproses buat ngelihat dunia dengan cara yang lebih lembut. Aku juga seneng karena kita ngebahas ini dari sisi bahasa juga, bukan cuma dari emosinya. Dan seru banget ya, karena ternyata metafora-metaforanya itu simple tapi powerful. Kayak I'm the thousand wind that blow, itu gampang dibayangin gitu, tapi maknanya luas banget. Dan ini bikin kita sadar kalau puisi itu gak harus ribet buat bisa nyentuh hati orang. Betul banget. Jujur aku jadi makin suka konsep kita bahas bahasa di karya-karya gini. Film udah, lagu juga udah, sekarang puisi. Dan tiap format tuh punya cara unik untuk buat nyampein pesan. Semakin kita bahas, semakin kerasa kalau bahasa itu bukan cuma soal grammar, tapi cara kita connect sama orang lain dan sama perasaan sendiri. Exactly. Dan buat teman-teman yang nonton atau dengerin kita, semoga kalian juga bisa ngerasain hal yang sama ya. Kalau lagi kangen sama seseorang atau lagi kehilangan, mungkin puisi ini bisa jadi teman buat nemenin prosesnya nih.
Anyway, thank you banget ya buat teman-teman yang udah nemenin kita sampai akhir ini. So sadly kita udah sampai nih di segmen terakhir ya teman bahas. Kayak cepet banget tuh nggak sih pembahasan kita kali ini, tapi Betul. dapat banget tetap ya. Setuju. Gimana nih perasaan kalian bahas tentang materi yang agak deep kali ini nih? Sedih banget Iya. tapi hangat juga gitu hatinya. Gitu. Pelajaran ya, dapat pelajaran banyak. Setuju. Ngerti, karena emang tujuan podcast ini dibuat tuh itu guys, jadi kita ngobrol santai aja tapi tetap bermakna dan ngasih ilmu gitu. Jadi Setuju banget. Oke teman bahas, itu dia obrolan kita hari ini. Sampai di sini dulu ya. Semoga kalian enjoy. Mikir sedikit gak apa-apa, ngerasa sedikit gak apa-apa, dan itu bakalan bikin kita ketemu makna baru tentang hidup gitu ya. Setuju banget. Buat teman-teman bahas, jangan lupa subscribe, like, and share biar nggak ketinggalan episode kita selanjutnya ya. Dan yang punya saran untuk pembahasan episode selanjutnya boleh banget komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Bahas Bahasa, karena setiap episode Ada aja yang dibahas. Dibahas. See you guys. Thank you guys. Thank you Bye-bye. guys. Bye-bye.